jangan kau lengserkan. Jokowi adalah presiden kesayangan. Jangan sayang, jangan kau majulkan. Jokowi adalah presiden kebanggaan. Teriak people power sayang, tiada gunanya. 80% rakyat mencintainya. Kau caci maki Pak Jokowi, ku tak peduli. Cinta ini akan ku bawa sampai nanti. Kamu pasti keki denger lagu ini, karena kamu di barisan sakit hati. Sadar sayang, jangan lawan Tuhan. Jokowi presiden itu ketetapan Tuhan. Teriak people power sayang, tiada gunanya. 80% rakyat mencintainya. Kau caci maki Pak Jokowi, ku tak peduli. Cinta ini akan ku bawa sampai nanti. Kakak kamu pasti keki denger lagu ini, karena kamu di barisan sakit hati. Sadar sayang, jangan lawan Tuhan. Jokowi presiden itu ketetapan Tuhan. Jokowi presiden itu ketetapan Tuhan. Itu ketetapan Tuhan. Jokowi presiden itu ketetapan Tuhan. Asik. Yeah, merdeka. Merdeka. Mbak Amin, Iya bang. gimana people power kemarin, sukses? Gatot bang alias gagal total. Yang datang hanya beberapa orang saja bang. Loh, kok bisa? Saya kira rakyat masih mau diperalat, ternyata sudah pada pinter semua bang. Bukannya kemarin udah kowar-kowar pakai ngomong haya ala jihad segala. Kok bisa gagal? Rugi dong bandar. Terus mau nombokin kemana? Iya bang, saya juga bingung bang, mau ngobokin dari mana coba bang. Meminjam ke Pak Joni G Plate aja bang, uang BTS. Kali aja dia ingat sama saya bang. Enak banget tuh mulut main pinjam-pinjam aja, giliran gua di penjara aja kagak ada yang jenguk. Giliran duitnya pada mau. Sorry lah ya. Ingat-ingat imigran zaman, pada ingatlah. Jangan lupa Allah siapa dari mana. Ingat-ingat imigran zaman, pada ingatlah. Jangan lupa Allah siapa dari mana. Datang ke sini numpang cari makan. Begitu dapat makan, lagu kayak majikan. Begitu dapat makan, tingkah lo
kayak bajingan. Carilah makan, jangan rusak persatuan. Nyaci maki, ngadu domba ngujar kebencian. Carilah makan, jangan rusak persatuan. Nyaci maki, ngadu domba ngujar kebencian. Jangan sombong, songong, gila kehormatan. Kalau lupa diri, gue punya harga diri. Kalau macem-macem, gue jihad bumi pertiwi. Anda bersama rombongannya atau komplotannya Amin Rais mau menekan MPR, mau menekan DPR guna untuk menurunkan presiden yang sah sekarang, yaitu Presiden Jokowi. Kalau Anda beserta rombongan bisa menurunkan Jokowi dari kepresidenannya, saya dari kampung ke kota tak jalan kaki sambil engklek. Ya, sambil engklek itu. Tahun 98 saya antarkan 2 nyawa. Adik kelas saya, Sigit. Mohon maaf banget ini ya, mohon maaf banget kalau ada salah kata. Jangan sok memakili Indonesia, jangan sok memakili rakyat. Wong nggak suka sama Pak D Jokowi itu seperempatnya Indonesia aja nggak ada, cuma sedikitnya lagi. Jangan sok memakili. Lihatlah komentarnya tuh, lihat di media sosial. Komentarnya aja banyak yang mendukung Pak Jokowi. Aku aja mendukung. Gak usah dibahas ijazah, udah. Pak Jokowi walaupun tidak punya ijazah nggak apa-apa. Yang penting kerjanya bagus, nggak korupsi. Dan Pak Jokowi itu mau mendirikan negara kita biar tambah maju. Yang penting makan dulu, makannya makan no, timbang ngomong ke Pak Jokowi. So sarapan begereh, masa gereh tok. Pokoknya Jokowi yang the best, man. Yang nggak suka Pak Jokowi itu hanya kamu aja. Yang lain semuanya mendukung Pak Jokowi. Jangan sok memakili rakyat Indonesia ya. Karena yang milih Pak Jokowi itu banyak. Salam dari Pak Decemek ya. Membuat kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Kowe ki sapa, Pak? Kamu siapa? Yang memaksulkan Presiden Jokowi dan mengatakan yang selalu membuat kebijakan yang mensengsarakan rakyat. Saya mau tanya, rakyat yang mana? Saya aja di ujung Lampung, Pak, di pelosok, di pinggir desa, pinggir kali, lagi nggak merasa disengsarakan oleh Jokowi. Ini ada pula emak-emak di sini berbicara, people power akan mensejahterakan rakyat. Dari mana rumusnya mensejahterakan rakyat? Dan pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlalu murah takbir, Pak, untuk sebuah people power. Dan saya merasa saya nyaman dan Jokowi telah berbuat yang sebaik-baiknya. Tahun 98 saya antarkan 2 nyawa. Adik kelas saya, Sigit. Merdeka. Bapak, izin saya sedikit videonya, Pak. Nggak usah teriak-teriak. Kalau Bapak merasa mampu dan bisa untuk melakukan people power, lakukan. Mari kita tunjukkan siapa yang lebih kuat. Kalian cecunguk-cecunguk yang sakit hati atau
kami pembela NKRI. Sontoloyo kalian semuanya, bikin ribut Indonesia aja. Sini. Kita sudah melihat Indonesia ini sudah dalam ambang batas. Iya. Kamu bilang Pak Presiden mau dipulangkan ke Solo. Pak Presidennya mau dia pulang, Pak, mau. Tapi rakyatnya nggak mau pulang. Paham ya? Cuma kamu aja tuh yang ngiri sama Pak Jokowi. Kira-kira dibayar berapa ya? Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Maaf Bu, mau tanya, sebenarnya people power ini apa sih? Kata Ibu, dengan people power maka rakyat akan sejahtera. Bingung saya Bu. Saya nggak ngerti sebenarnya people power ini apa sih sebenarnya maksudnya. Dengan people power rakyat akan sejahtera. Apakah maksudnya people power ini adalah mesin power pencetak uang yang khusus dibagikan kepada masyarakat, atau mesin power pencetak sembako yang dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma? Kok dengan people power bisa mensejahterakan rakyat? Maksudnya gimana ya? Emang people power itu apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan nggak? Indonesia ini sudah dalam ambang batas yang sangat mengkhawatirkan ya. Wow, belepotan kemana-mana. Narasinya dari awal sampai akhir tumpang tindih, nggak beraturan, nggak nyambung, nggak ada korelasinya antara satu dengan yang lain-lain. Aduh, ibu-ibu ini calon anggota legislatif ya dari PKS, bakal calonnya. Kalau seperti ini mentalnya, kalau seperti ini kualitasnya, cara membangun narasinya seperti ini, cara menggiring opini seperti ini, kita mau bawa kemana bangsa ini? Masyarakat Indonesia dicekoki dengan hal-hal yang tidak bermutu seperti itu. Kesian masyarakat yang tidak mengerti, karena narasinya tidak nyambung antara yang satu dengan yang lain, tidak ada korelasinya sama sekali ya. Yang mana di situ ada beberapa statement yang bikin saya geli, pengen muntah dan menjijikkan sekali ya, karena terkesan dipaksakan dan hipokrit, munafik yang sama sekali nggak ada hati nurani kalau kita berbicara seperti itu dengan melihat kondisi Indonesia di saat seperti ini ya. Bahwa Indonesia saat ini ada di ambang batas yang sangat mengkhawatirkan. Urgensinya apa Bu? Yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini Indonesia ini apa? Ibu Ibu tidak lihat saat ini Indonesia menjadi apa ya, primadona dunia, di mana semua mata tertuju ke Indonesia ya, melihat sepak terjang Indonesia, bagaimana membenahi diri ya, dan bagaimana Indonesia merepresentasikan diri di mata internasional melalui Pak Jokowi dan kabinetnya ya. Hampir dari semua sektor kita mengalami terobosan yang sangat luar biasa dahsyat ya. Dan kalau narasinya seperti itu, waduh Bu, Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa Bu. Indonesia ini bukan hanya Sumatera, Jawa, Kalimantan. Indonesia ini luas, 17.000 pulau Bu. Ya. Dan mungkin Ibu di Pulau Jawa dengan segala macam fasilitas ya, dengan infrastruktur yang memanjakan Ibu ya, fasilitas publik yang tidak berkekurangan ya, apapun itu yang Ibu butuhkan, baik itu pom bensin, ATM, apapun itu berkaitan dengan fasilitas publik, itu Ibu tidak kesulitan ya. Tapi di bagian-bagian Indonesia, di bagian timur ya, ujung timur, ujung barat, ujung selatan, itu masih belum menikmati
dan mereka baru tersentuh ya ketika Pak Jokowi menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Lalu dengan pongah dan sombongnya ibu mengatakan bahwa Indonesia itu sudah ada di ambang batas yang mengkhawatirkan. Apa yang dikhawatirkan? Ibu yang khawatir sendiri, ya. Ibu bersama kelompok ibu yang khawatir sendiri, ya. Sebagian masyarakat Indonesia, terlebih Indonesia Timur itu tidak khawatir, Bu. Malah mereka merasa saat ini dimiliki, diperhatikan ya oleh negara. Ya, mereka tersentuh. Yang berikut, ibu mengatakan harus ada perubahan. Indonesia harus di-upgrade. Di-upgrade-nya, lucunya itu yang kenapa saya bilang itu menjijikkan dan pengen muntah itu, ya. Itu di-upgrade-nya itu dengan people power. Bu, people power dikerahkan. Ibu mampu mengendalikan. Ibu mampu mengontrol. Yang ada kerusakan. Kerusakan dan kita akan mulai dari nol lagi. Dan kita akan menjadi bahan tertawaan bangsa-bangsa di luar sana. Calon legislatif ya. Ke otak, Bu. People power yang ditawarkan. Setelah nanti people power digelar, direalisasikan, apa yang ingin ibu lakukan. Lucunya lagi yang saya bilang menggelikan dan pengen muntah, menjijikkan, ya, itu adalah ibu mengatakan Indonesia ini harus butuhkan perubahan, harus di-upgrade. Di-upgrade-nya dengan people power. Setelah people power, ngajak rezim ini untuk kembali ke Solo. Bu, coba pahami arti makna daripada rezim. Rezim itu tidak hanya berfokus pada satu personal, tapi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang memang ya dikepalai, dikendalikan oleh salah satu pemimpin. Ya. Tapi di dalamnya ada organ-organnya semua. Lalu ibu mau menggiring rezim untuk pindah ke Solo, bilang aja langsung, suruh Pak Jokowi turun dari presiden dan harus pulang ke Solo. Apa urgensinya, Bu? Ya, apa urgensinya? Tugas Pak Jokowi saat ini masih banyak. Dan rakyat Indonesia 82%, terlebih masyarakat Indonesia Timur masih menantikan terobosan-terobosan baru dari Pak Jokowi, baik internal dalam negeri maupun luar negeri. Ya, yang membuat bangsa kita ini namanya jadi harum di kancah internasional dari semua dimensi, ya, ekonomi, politik, ya, olahraga, dan berbagai macam terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan ide-ide brilian. Lalu ibu tidak puasnya di mana? Ya, ibu dan kelompok ibu tidak puasnya di mana? Lalu yang mengkhawatirkan itu di mana? Lalu harus mengajak rezim untuk pulang ke Solo. Itu lucu. NKRI sudah tidak nyaman untuk ditinggali. Kalau sudah tidak nyaman tinggal di NKRI, cabut aja dari NKRI, Bu. Gampang kan? Ibu mengatakan NKRI sudah tidak nyaman lagi untuk kita tinggali. Kalau ibu merasa sudah tidak nyaman, ya udah cabut aja. Kan gak ada yang musik ibu juga kan di NKRI. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang mengakomodir semua kita punya kepentingan. Hanya manusia, makhluk yang tidak tahu bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih, yang sudah buta mata hatinya, tidak bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi saat ini. Itu baru mengatakan dia nggak nyaman. Yang nggak nyamannya bukan Indonesianya yang sudah tidak nyaman untuk ditinggali. Hatinya ibu itu yang masih penuh dengan onak dan duri. Kebencian, iri dan dengki itu masih ada di hatinya ibu itu. Sehingga merasa tidak nyaman. Tidur tidak nyaman, berdiri tidak nyaman, nungging tidak nyaman, ya, jongkok tidak nyaman. Ya. Semua tidak nyaman. Lalu konteksnya seluruh Indonesia sudah tidak nyaman. Ibu cabut aja. Ke kutub, ke main sama penguin gitu. Gitu. Nah. Yang berikut, yang lucu lagi. yang lucu dan menjijikkan lagi. Itu ibu mengatakan bahwa penguasa yang sekarang ini oportunis. Bu, apa itu oportunis, Bu? Ini kenapa saya jadi lucu, kayak malu
dan menjijikkan, pengen muntah. Ibu membangun narasi-narasi dengan diksi-diksi yang membuat saya berpikir bahwa ibu sendiri tidak memahami setiap diksi yang ibu sampaikan. Saya tidak tahu cara berpikirnya ibu seperti apa, tapi saya juga tidak sok untuk menggurui. Hanya cobalah Bu, ibu kan sedang berbicara di depan kamera yang notabene akan dilihat, ditonton oleh masyarakat Indonesia dari kalangan terpelajar sampai dengan petani di setiap pelosok daerah. Ibu menggunakan diksi-diksi yang tidak nyambung. Ya. Ibu harus pahami apa itu oportunis. Ya. Lalu penguasa yang oportunis ini maksudnya Pak Jokowi memanfaatkan kesempatan sebagai presiden ini. Keuntungan yang dia ambil itu apa? Buat dirinya sendiri ya, kalau penguasanya oportunis. Buat dirinya sendiri. Apakah dia memperkaya dirinya sendiri? Ya, atau apa itu? Kalau ibu memiliki bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa pemerintahan ini oportunis dan tidak memperhatikan rakyat, beberkan dong. Ya, bukti-buktinya. Kalau itu berkaitan dengan hukum, laporkan. Enggak seperti itu people power. Betapa lucunya negeri ini ya, yang sangat kaya dengan kekayaan alam, kaya dengan budaya, kaya dengan peradaban, orang-orangnya juga. Wow, luar biasa ya narasi yang disampaikan oleh salah satu pemuda dari NTT juga guys. Luar biasa kakak yang satu ini. Saya berterima kasih karena sudah memberikan pencerahan politik yang bagus, yang baik. Dan semoga teman-teman kita semua bisa mencerna dan memahami ya. Jadi untuk ibu yang mengatakan bahwa negara kita Indonesia ini berada di ambang batas kekhawatiran ya. Justru menurut saya sebaliknya ya. Negara kita ini berada di ambang kebangkitan, ambang kemajuan, ambang pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke ya. Di mana pembangunan tidak hanya terpusat di Indonesia bagian barat saja, terutama di Pulau Jawa, tetapi perlahan-lahan sudah mulai merata guys ya. Itulah kehebatan luar biasanya Pak Jokowi ya. Kalau ada individu-individu, oknum-oknum yang merasa tidak nyaman, merasa bahwa negeri ini sepertinya kacau balau, ya saya mungkin sependapat atau setuju dengan kakak dari NTT sampaikan dalam statement terakhirnya tadi. Kalau memang sudah merasa gerah, tidak nyaman, merasa negeri ini sudah tidak baik-baik saja, silakan cabut ya. Mau ke negara mana ke, mau ke kutub, tinggal sama penguin ya, silakan. Lalu yang berikutnya untuk people power, menurut saya people power kemarin yang diselenggarakan oleh kelompok dari Amin Rais CS ini sudah gatot guys ya, alias gagal total. Yang hadir di situ kasihan juga ya, lihat orang tua, opa-opa, oma-oma, kakek nenek ya yang datang ke tempat itu dengan kemarin kita lihat ada seorang kakek jalannya agak susah ya, naik ke mobil lalu kemudian dia menyampaikan orasinya turun juga dengan susah payah ya. Sedih melihat orang tua yang seperti ini, mohon maaf ya. Lalu yang berikutnya saya juga berterima kasih ya untuk abang yang videonya saya reaksi tadi, menciptakan lagu yang sangat luar biasa. Lagu ini adalah bentuk sarkasme ya, dalam bentuk seni ya. Ini bentuk sindiran yang sangat telak ya bagi kelompok Pak Amin CS yang suka membuat kegaduhan ya. Dan kita berharap semoga bangsa dan negara kita ini selalu dalam keadaan aman, baik-baik saja, dan semoga nanti di tahun 2024 nanti kita menemukan figur atau pemimpin yang tepat, luar biasa, bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.